di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari yang paling mulia, hari yang paling istimewa apabila kita melakukan amal soleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam salah satu hadisnya, "Ma min ayyam al-amalu salih fiha ahab ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada satu hari yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai di mana seorang hamba melakukan amal soleh di dalamnya melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya segala amal yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, "Idza habballahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawaidil a'mal." Apabila seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tandanya hamba tersebut akan dibuat sibuk ibadah di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pahalanya bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Kalau seorang hamba sudah dibenci sama Allah, maka dia bakal dibuat sibuk untuk bermaksiat di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Sebab dosanya pun bakal dilipat gandakan. Banyak amalan-amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Jangan sampai kita lewatin begitu aja. Beda antara yang ngaji sama yang kagak ngaji. Yang kagak ngaji mau belum tentu beramal soleh di 10 hari pertama. Jangankan beramal soleh, tahu aja kagak fadilah keutamaan kemuliaannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, belum tentu tahu. Belum tentu tahu. Nah makanya kita alhamdulillah sudah dikasih taufik dan hidayah sama Allah. Demen ngaji, betah ke pengajian, ke majlis taklim, jangan disia-siain. Kalau ada kabar-kabar begini, amalin. Ya, jangan disamain sama yang ngaji dengan yang tidak ngaji. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Beda antara orang yang tahu dengan orang yang nggak tahu. Ya. Labib tetangga kita mah kagak banyak amal, kagak banyak ibadah, kagak banyak beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah biarin karena dia nggak ngaji, siapa suruh kagak ngaji ya. Nah ente yang udah ngaji alhamdulillah, jangan disia-siain. Banyakin amal soleh, banyakin ibadah, banyakin ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama ini. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita dianjurin ya untuk di bulan Dzulhijjah ini sunnah kurban ya. Apalagi sunnah kurban ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak disyariatkan sampai beliau wafat, beliau nggak pernah meninggalkan sunnah kurban di setiap tahunnya, nggak pernah. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi wala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelebihan harta, dia mampu buat beli kurban, tapi dia nggak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan musolah kami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin nih kalau kita hidup di zaman Nabi, kita mampu buat beli hewan korban, terus kita kagak korban, diusir sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi perangainya nggak begitu, tapi karena ini urusan buat pribadi dia, korban itu buat pribadi kita, pahalanya bakal kekal abadi. Tapi masih pelit juga buat diri sendiri. Kata Nabi, yang begini mah udah jangan diharapin. Jangan deket-deket dengan musolah kita. Nah kalau yang alhamdulillah diberi taufik dan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga punya kelebihan rizki, dan tahun ini korban sunnah. Dari awal Dzulhijjah sampai nanti hewan korbannya disembelih, sunnah untuk tidak memotong kuku, sunnah untuk tidak memotong rambutnya. Ya, dari awal Dzulhijjah sampai nanti ketika hewan kurbannya disembelih, sunnah jangan potong kuku, sunnah jangan potong rambut-rambut yang ada di tubuh ya, kumis, jenggot, rambut ya, semua bulu-bulu jangan dipotong kalau memang sudah niat kurban sampai nanti hewan kurbannya disembelih. Nah yang belum bisa kurban, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi rezekinya, Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya sehingga bisa berkurban di setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin ya. Tapi kebanyakan kita mah mampu, cuman kagak mau ya. Bukannya kagak mampu, kagak mau ya. Soalnya buat renovasi rumah ada, buat mobil mewah ada, buat motor bagus ada, buat HP terbaru ada. Tapi buat korban, jawabannya apa? Doain aja biar rezekinya lancar ya.
Padahal itu semuanya rezeki, tapi nggak dipakai buat agamanya. Nah, makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, juga diberikan kita rezeki yang barokah, sehingga mudah-mudahan kita bisa berkurban di setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Selain itu juga kita dianjurin untuk memperbanyak puasa ya. Untuk memperbanyak puasa. Setiap harinya silahkan puasa mutlak, atau Senin Kamis mau puasa silahkan, atau minimal jangan sampai ketinggalan puasa hari Tarwiyah dan puasa hari Arafah tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tahun sekarang Idul Adha itu tanggal 17 Juni nanti, berarti hari Arafah itu tanggal 16-nya. Hari Tarwiyah itu tanggal 15-nya. Nah, minimal itu tanggal 8, tanggal 9 bulan Zulhijjah. Juninya tanggal 15, tanggal 16 Juni, jangan sampai kelewatan kita nggak puasa. Tanggal 8-nya kita puasa tarwiyah. Bagaimana niatnya? Nawaitu shauma tarwiyah sunnah lillahi ta'ala. Atau kalau nggak bisa ya udah pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Saya niat puasa tarwiyah sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 15-nya. Tanggal 16-nya hari Arafah. Sunnah puasa Arafah. Bagaimana niatnya? Nawaitu shauma Arafah sunnah lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Saya niat puasa Arafah sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketinggalan tuh tanggal 8, tanggal 9. Pahalanya gede. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Shaum yaumut tarwiyah kafarah sanah, wa shaum yaumul Arafah kafarah sanatain." Puasa di hari tarwiyah menghapus dosa selama 1 tahun. Dan puasa di hari Arafah akan menghapus dosa selama 2 tahun. Walaupun ini hadisnya hadis do'if, tapi yang namanya hadis do'if bisa kita pakai untuk fadail a'mal, untuk memotivasi agar kita beramal soleh ya. Kalau dipakai buat hukum halal haram, buat tentang akidah, maka hadis do'if tidak diperkenankan. Tapi kalau buat motivasi, buat mendorong kita, memicu kita biar kita beramal soleh, hadis do'if bisa kita amalkan. Nah, itu salah satu daripada hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita untuk puasa di hari Tarwiyah dan di hari Arafah. Dan ada hadis lagi yang sahih. Kalau misalkan kadang ada orang-orang yang suka mempermasalahkan hadis dhaif, ya udah kita pakai hadis yang sahih. Diriwayatkan dari Imam Muslim tentang puasa Arafah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Shaum yaumul Arafah yukaffiru sanatain madiyah wal mustaqbalah." Shaum yaum Arafah yukaffiru sanatain madiyah wa mustaqbalah. Puasa di hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu akan menghapus dosa selama 2 tahun. Tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Nah, jangan sampai ketinggalan. Tanggal 8, tanggal 9, berarti tanggal 15, tanggal 16 Juni kita puasa insya Allah. Nah, selain itu juga dianjurkan banyak zikir-zikir, wirid-wirid, amalan-amalan ya. Banyak zikir-zikir berbagai macam. Zikir yang sudah dirangkum sama ulama-ulama kita, sama guru-guru kita ya. Kayak misalkan la ilaha illallah adada ayyamu wad duhur, la ilaha illallah adada ayyamu wasyuhur. Nah, itu dibaca setiap malamnya. Ada juga doa-doa Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafsin wa lamhatin dan seterusnya. Dan masih banyak lagi zikir-zikir. Kalau nggak bisa banyakin aja zikir. Tasbih, tahlil, tahmid, istighfar, takbir ya. Nah, dari sekian banyak amal-amal ibadah, dari sekian banyak amal-amal soleh yang dianjurkan, amal soleh yang paling afdal, ibadah yang paling afdal adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Tarkul ma'asi afdal min fi'lit ta'at. Meninggalkan kemaksiatan itu lebih afdal daripada kita menjalankan ketaatan. Jadi kalau ditanya apa sih ibadah yang paling afdal, apa sih amal soleh yang paling baik, maka jawabannya adalah meninggalkan kemaksiatan. Banyak orang yang rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya, rajin zikirnya, tapi dia nggak bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa ya. Ibadahnya mah rajin, tapi matanya masih jelalatan ngeliatin aurat yang bukan mahramnya ya. Tapi mulutnya masih lemes, suka ngomongin kejelekan orang ya.
tapi perbuatan-perbuatannya masih melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Al-Imam Ibn Ruslan dalam Sofwatiz Zubat, beliau mengatakan wa ta'atun mimman harama ya'kulu mithlu bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Orang yang menjalankan ketaatan tapi dia masih makan makanan yang haram, artinya masih terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, nggak ada usaha buat ninggalin perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dia ngerasa cukup, dia ngerasa puas sama ibadah yang dia lakukan, sampai dia tidak menjaga dirinya dari perbuatan dosa, kemaksiatan, kemunkaran. Dia lakuin semuanya. Walaupun dia rajin taat, walaupun dia rajin ibadah, walaupun dia rajin beramal soleh, seperti orang yang ngebangun satu bangunan di atas air yang berombak. Sehebat apapun ilmu bangunannya ya, sekuat apapun materi yang digunakan, materialnya, nggak bakal bisa berdiri yang namanya bangunan di atas air yang berombak. Begitu juga agama kita nggak bakal kokoh, nggak bakal bisa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita nggak ada usaha untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi ibadah yang paling afdal adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Makanya para ulama sufi yang mendalami ilmu tasawuf, mereka itu punya pedoman dalam memendahkan dirinya. Tahalli qobla tajalli, tahalli qobla takhalli. Jadi beliau para ulama sufi punya pedoman dalam hidupnya. Mereka sibuk dulu buat ngejauhin perbuatan dosa, kemaksiatan, baru habis itu sibuk beramal soleh, baru habis itu sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah yang paling afdal adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan kemunkaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menjauhkan berbagai macam perbuatan dosa, kemaksiatan, kemunkaran, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin.